Shalom, damai dari Allah menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Doa saya semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali kita dapat bertemu kembali pada hari ini dalam renungan harian yang akan saya sampaikan dari Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Adapun tema renungan harian untuk kita hari ini adalah kasih yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak sekali orang yang suka terhadap kata penuh. Sekaligus juga banyak orang yang suka terhadap sesuatu yang penuh itu. Misalnya, suka kalau hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Suka kalau dalam hidup ini penuh dengan berkat. Suka kalau dalam kehidupan ini penuh dengan orang-orang yang baik. Dan seterusnya. Kata kepenuhan dalam nas kita hari ini mengarah kepada kasih Tuhan. Itu berarti bahwa kasih Tuhan itu tidak setengah, tetapi ia benar-benar penuh. Kepenuhan berarti melimpah. Kata kepenuhan di sini di mana ia mengarah kepada kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada umat manusia, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kepenuhan kasih Tuhan itu yang diberikan kepada kita adalah kasih yang tidak berbatas. Kasih yang tidak pernah habis. Sekaligus juga kasih yang tidak pernah berubah. Lalu pertanyaannya, apa bukti dari Tuhan mengasihi kita? Ada 3 masa dalam kehidupan kita. Ada masa lalu, ada masa saat sekarang ini, dan ada masa depan. Jika kita mengingat kembali kepada masa lalu dalam kehidupan kita, ada banyak persoalan, permasalahan, pergumulan hidup yang sudah kita dapat lewati bersama dengan kasih Tuhan. Mungkin ketika kita tidak mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, manakala kita menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan dan masalah dalam hidup kita, kita tidak bisa ada hingga sampai saat ini. Kemudian saat sekarang ini adalah kenyataan bagi kita. Jika sekalipun pada masa sekarang ini kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan demi pergumulan hidup ini. Entah itu sakit, penyakit, entah itu ekonomi, entah itu masa depan, entah itu dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita bisa ada bertahan sampai saat ini seperti kita adanya, itu karena Tuhan mengasihi kita. Ia tidak akan membiarkan kita berada dalam satu pergumulan besar yang tidak mampu kita atasi. Sehingga kita tidak mampu berdiri dengan tegar untuk menatap masa depan dalam kehidupan kita.
Kemudian masa depan dalam kehidupan kita yang merupakan masa ketiga dari kehidupan kita adalah sesuatu yang masih tersembunyi. Sesuatu yang masih rahasia bagi kita. Seringkali orang merasa takut dan khawatir untuk mengejar masa depan dalam hidupnya. Takut gagal, takut salah, dan lain sebagainya. Takut hal-hal buruk yang pernah terjadi terulang kembali. Tetapi untuk mengejar suatu masa depan dalam hidup ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus punya satu pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita di masa yang lalu, di masa sekarang ini, demikian juga dengan kehidupan kita di masa depan. Oleh sebab itu, jangan kita terlalu ragu dan khawatir untuk mengejar masa depan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tetap optimis dan percaya bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Ia tidak hanya sekedar tidak terbatas, Ia tidak hanya sekedar melimpah dalam hidup kita, tetapi Ia sekaligus juga merupakan kasih yang tidak pernah berubah. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk mengasihi setiap kita. Entah itu Ia mengasihi kita dengan memberikan kesehatan, entah itu Ia mengasihi kita dengan banyaknya berkat, entah itu Ia mengasihi kita dan memampukan kita untuk menyelesaikan satu pekerjaan dalam hidup kita. Namun yang pasti, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Tuhan itu punya cara kerja yang istimewa untuk menolong setiap kita. Karena itu saya mengajak melalui renungan firman Tuhan hari ini tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Marilah kita untuk tetap dan selalu percaya kepada Tuhan. Ia tetap mengasihi kita dan akan selalu mengasihi kita. Sehingga kita mampu tidak saja untuk menghadapi, namun melewati perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Karena Tuhan mengasihi kita dengan sangat sempurna. Tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang pemurah dan pengasih. Sebab hanya Engkau layak menerima pujian kami. Setiap saat dan waktu kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau layak untuk disembah. Jika saat ini kami berseru dalam doa kami kepadamu, kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber segala sesuatu dan Tuhan yang dapat dipercaya. Terima kasih kami Tuhan, hingga sampai hari ini kami kembali dapat diperdengarkan dengan sabda kebenaran firman-Mu. Kembali mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak pernah berubah, sekaligus kasih yang sempurna bagi kami. Buatlah kami kuat di dalam Tuhan dalam menjalani setiap hari hidup kami. Supaya kami tidak meragukan akan hari esok hidup kami. Karena kami percaya kami berjalan tidak sendiri, melainkan tangan Tuhan memegang dan menuntun kami, bahkan memeluk kami, untuk mengasihi kami dan memungkinkan setiap kami untuk dapat melewati hari hidup kami di atas pergumulan persoalan yang ada. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang masih dan sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup ini,
Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tidak pasrah dengan keadaan, untuk tidak mudah berputus asa, namun kami percaya dan kuat, serta Tuhan memberikan semangat untuk bangkit dalam hidup ini, supaya kami pun melihat betapa Engkau baik kepada kami, sungguh baik dalam mengasihi dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh pergumulan hidup kami, apapun itu bentuk dan rupanya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kiranya pertolongan Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami dan doa kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.